Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Tema kajian hadis pagi ini adalah penyebab hilangnya berkah. Berkah itu sudah masuk ke dalam bahasa kita, berkat. Mana tadi yang ada suaranya? Sudah masuk ke dalam bahasa kita, berkat. Ayo rek, diberkat. Maksudnya apa? Kita mengundang jamaah 50, dipersiapkan makanan itu memang untuk 50 orang. Ternyata apa? Kita sudah menikmati lahap, kenyang, tapi masih ada sisa jatah makanan itu. Sehingga apa? Ayo kita berkat, berarti ayo kita bungkus. Sehingga berkah itu ya artinya bungkusan. Ini diambil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran makanan keberkahan itu ta'amul isnen lis salasa. Kapan jatah makan untuk 2 orang itu bisa dinikmati 3 orang. Sehingga makin banyak orang yang menikmati itu petanda makanan itu makin berkah. Sampai bisa bayangkan Jabir bin Abdullah itu melihat ketika menggali Khandaq itu kok kelaparan begitu ya. Diam-diam pulang ke rumah, bilang kepada istrinya, tolong siapkan makanan, saya kok melihat Rasul sangat entah ya haus, entah ya lapar. Setelah selesai, Jabir membisikkan kepada Rasul, ya Rasul, bila berkenan panjenengan saya undang ke rumah, sekarang ada makanan. Rasul bilang, boleh enggak kami semua ikut menikmatinya? Loh, jatah makanannya kan hanya untuk Rasul gitulah. Ya sudah, di luar dugaan Rasul membawa Walokurawonya. Ya Allah, berapa ratus jamaah itu. Sampai bisa membayangkan kalau sebagai seorang Jabir yang punya tuan rumah, bingung. Wong yang diundang 1, yang datang malah lebih dari 100. Itu yang membuat akhirnya Rasul tenang. Sudah siap apa belum? Makanya sudah ya Rasul, tapi tidak untuk sebanyak itu. Iya, tidak apa-apa. Akhirnya Rasul masuk, kemudian bilang, tolong suruh masuk per 10 orang. 10 orang datang, masuk, menikmati, kenyang, keluar. Datang lagi 10 orang. Sampai Jabir memberikan kesaksian, sungguh suguhan yang saya berikan itu tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Allahu Akbar. Ini cermin dari makanan keberkahan. Maka jangan kaget kalau makan takjil di Masjid Nabawi misalnya, Masya Allah, demi keberkahan
bagaimana caranya jamaah itu banyak. Ndak boleh bapak-bapak duduknya bersila gini, ndak boleh. Kalau bersila begini ngentek-ngentek nenggon, maka satu kaki diangkat sehingga makin banyak jamaah yang menikmati takjilan itu. Maka duduknya itu dengan satu kaki dikeataskan begitu sehingga rapat duduknya. Itu bisa banyak orang yang menikmati. Itu gambaran yang namanya makanan keberkahan. Sehingga ditemukan kata kunci keberkahan itu hanya dua kok. Satu adalah iman, yang kedua didasari ketakwaan. Coba kita baca surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu, satu, wattaqau, dua, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Itu janji Allah. Sehingga kalau dua hal ini hilang dari kita, itu penyebab hilangnya keberkahan. Artinya apa? Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman, ini satu, dan bertakwa, ini dua. Jadi bukan hanya ungkapan hati. Ungkapan hati ini direalisasikan dalam amal soleh. Konsekuensi orang yang beriman pasti mencerminkan amal yang soleh. Yang bisa kita nilai bukan imannya. Yang bisa kita lihat adalah ketakwaan. Kita tidak tahu loh, jamaah yang hadir di sini, waduh, ini kalau enggak imannya kuat, enggak bakalan datang ke sini. Tapi mohon maaf, yang datang ke sini apakah semuanya beriman? Wallahu a'lam. Jadi yang bisa kita lihat itu ketakwaannya. Realisasi dari iman diwujudkan ketakwaan. Nah, kalau itu yang dimiliki oleh setiap kita, maka keberkahan akan datang baik dari langit maupun dari bumi. Wujud dari langit turun hujan, wujud dari bumi macam-macam tanaman dan lain sebagainya. Sehingga kalau dua aspek ini bermasalah, itu penyebab utama akan hilangnya keberkahan. Wujudnya apa? Mulai dirinci. Misalnya tidak ada sikap qanaah. Ini kan wujud karena dia tidak punya keimanan. Kalau dia punya keimanan, yang penting kan ikhtiar yang halal. Nanti yakin Allah akan menurunkan keberkahan. Bukan sedikit, bukan banyak ukurannya itu. Ukurannya itu adalah kecukupan. Ada orang yang 1 bulan gajinya mungkin 200 juta. Apa kaya dia? Belum tentu, pengeluarannya 300 juta. Bangkrut dia. Tapi ada orang pendapatannya 1 bulan hanya 5 juta. Ternyata cukup itu. Pengeluarannya hanya 2 juta. Misalnya begitu. Sehingga
Kapan kita ini kalau sudah ikhtiar, sudah bekerja sesuai dengan sunnatullah, dijanjikan oleh Allah dapat rezeki, berapapun yang kita terima, kita harus punya karakter yang namanya qanaah. Inilah yang namanya karunia fadilah yang terbaik untuk saya. Tidak ada iri, apalagi dengki. Saya bekerja keras, dapat sekian. Nah teman saya enak aja kerjanya gitu, dapat segitu. Tidak. Yakin bahwa rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk menjaga keberkahan. Kalau tidak, hilang keberkahan dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Masa kamusnya iyalah. Kapan dirubah kamusnya? Alhamdulillah. Sehingga lahir yang namanya rasa syukur, pandai mensyukuri nikmat Allah. Begitu. Hamba yang soleh bekerja, mendapatkan sesuatu, disyukuri. Berapa sih pendapatannya orang tukang becak itu? Itu aja masih menyisihkan untuk infak. Masya Allah. Jadi ada yang namanya donatur tetap UDSM itu ternyata kerjaannya becak, ada gitu. Dia yakin bahwa semua rezeki ini kalau disyukuri nanti akan bertambah. Muncullah ayat la in syakartum la azidannakum. Itu secara teologis, Masya Allah, kelihatannya berkurang. Saya punya uang 10.000, saya infakkan 2.000, kelihatannya memang berkurang. Tapi secara akidah dilihat oleh Allah, oh hambaku ini pandai mensyukuri karunia yang aku berikan. Maka Allah menjanjikan pasti aku tambah nanti rezeki yang ada pada dirinya. Masya Allah. Dilala kok dapat SMS, suruh datang. Setelah datang dapat hadiah, alhamdulillah. Allah itu caranya banyak sekali. Min haitsu la yahtasib. Tidak nyana. Lama saya tinjahit, gak dapat penghasilan kecuali 1-2. Tapi Masya Allah, karena qanaahnya, pandai bersyukurnya, lah kok didatangi, suruh bikin lengkap, kira-kira kuat gak sampean, mampu gak 200 setel dalam waktu 1 bulan. Masya Allah, rezeki datang bertubi-tubi. Insya Allah. Kalau saya nggak bisa sendirian, saya rekrut teman saya. Yang penting saya yang bagian desainnya, teman saya tinggal jahitnya. Insya Allah nututi. Itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena hambanya pandai bersyukur terhadap nikmat, terus akan bertambah. Ada yang menjadi kata Rasul kurang berkah itu kalau kurang zikirnya. Supaya diingat, ada zikir, ada wirid, ada doa.
Untuk zikir dan wirid itu bebas. Segala kebaikan yang kita jalani yang endingnya kontak dengan Allah. Untuk doa butuh bimbingan langsung dari Rasulullah. Maka untuk doa nanti kita berikan bagian yang terakhir. Kalau zikirnya gimana? Zikir kenikmatan, diwujudkan bersyukur. Berapapun yang diterima, alhamdulillah. Wiridnya gimana? Wiridnya yakin ini adalah tauhid rububiyah Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Zikirnya begitu. Kata Allah, tidaklah ada binatang yang melata di atas bumi ini kecuali Allah yang nanti memberi takaran rezekinya. Ya tentu beda. Ada yang bekerja keras, pendapatannya sedikit, bukan tidak barokah itu. Enggak. Keberkahan bukan pada banyak dan sedikitnya. Itu gambaran dari Allah. Tergantung kemampuan setiap kita, potensi apa yang bisa kita berdayakan, kita kembangkan untuk bisa mendapatkan karunia dari Allah. Coba gambaran yang sederhana. Apa sih kemampuannya? Tidak punya, Ustaz. Nah terus saya hanya bisa nyupir gitu. Ya terus alhamdulillah saya coba ke BLK, Ustaz, ambil ijazah SIM luar negeri, lulus. Saya ditawari, Anda punya SIM internasional, berarti Anda layak menjadi supir di mana saja. Ada tawaran kerja di Amerika, di Vietnam, di Cina, di Saudi saja saya. Akhirnya menjadi driver di Saudi. Ini teman dari Blitar. Ketemu. Iya, saya sering lihat YouTube Ustadz itu. Oh iya, saya malah tidak pernah lihat YouTube. Gitu. Kapan lihat YouTube-nya gitu? Paling diceritai oleh istri saya. Gitu. Ono YouTube bagus ini. Gitu. Itu ceritanya. Jangankan YouTube, buka SMS saja, waduh kewalahan. Satu hari lebih dari 1.200 SMS masuk. Ya biar tidak rusak aja, buka tutup. Embuh isinya. Sampai pagi ini saya ditunggu di Jember, ada muswil ternyata. Gak bawa sepatu. Alhamdulillah kalau ada yang menyemit tadi. Jadi langsung saya harus berangkat ke Jember pagi ini karena ada musyawarah wilayah di sana, ya Allah. Baru buka ini tadi. Untung sempat. Itu ceritanya. Masya Allah. Bapak tahun ini pergi haji. Alhamdulillah. Tahun ini saya pergi haji. Kalau boleh tahu, sudah berapa kali nih pergi haji? Saya sudah pergi haji 16 kali. Gitu. Kalah saya masih 13 kali gitu. Padahal apa? Kemampuannya hanya driver. Tapi rezeki akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ceritanya. Bukan hanya saya diizinkan, dikasih fasilitas, disangoni lagi. Masya Allah, sudah mobilnya boleh dibawa sekeluarga, disangoni juragannya bangga kalau drivernya mau pergi haji. Dinasnya di mana? Saya kebetulan di Jeddah. Habis hajian kembali lagi ke Jeddah. Allahu Akbar. Itu yang namanya keberkahan.
Hidup ini berkah atau tidak, tolak ukurnya sederhana. Kalau hidup ini bisa menggapai ridhonya Allah, itulah hidup yang penuh berkah. Dulu pernah saya gambarkan, Bapak Ibu punya mobil. Tolak ukur mobil ini berkah atau tidak, gampang kok. Saya coba ajak ngaji, gelem apa ndak? Alhamdulillah di starter iso, lampunya mati. Wis ulang ngarep ae ngaji gitu. Ulang ngarep sudah bisa gitu. Starter sudah jalan kok. Kok gembos? Wah, susah banget diajak ngaji gitu. Tapi kalau diajak ke puncak nggak pernah rewel gitu. Khawatir kalau ini mobil kurang berkah. Begitu gambarannya. Sehingga kalau ulama dulu menerjemahkan berkah ziyadatul khair, wah kurang. Bagaimana yang namanya kelebihan itu bisa mengantarkan kepada ridhonya Allah. Memberi makan undangan saja, Masya Allah pahalanya. Kok mati ada sisa? Diberkah dibungkus untuk orang lain. Apa bukan ini amalan mengantarkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk kita ini introspeksi, biar betul-betul menjaga keberkahan, biar tidak hilang keberkahan, itu sederhana. Ya Allah, saya ini dikasih telinga. Telinga saya ini berkah atau tidak, bergantung setiap kita. Kalau diberi telinga untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat, mendengarkan bimbingan, mendengarkan arahan, bukankah untuk kebaikan hidup kita? Tapi ya mohon maaf, dikasih telinga untuk dengar hal-hal yang tidak wajar, tidak baik. Hanya untuk mendengarkan merumpi, ngerasani teman. Ya Allah. Jangan-jangan pendengaran yang kita miliki ini cermin pendengaran yang hilang keberkahannya. Sehingga saya coba dari hadis ditemukan nanti rezeki, mencari rezeki yang halal. Ya dimulai kerja halal. Saya bisa bayangkan ketika saya menjadi pemimpin negara, saya mulai dari yang tidak halal. Banyak ujian yang sampai kepada saya, ya Allah. Entah urusan MPG lah, entah urusan apa, ya Allah, pusing saya. Mendingan saya nggak jadi presiden, insya Allah besok saya mundurkan diri aja lah. Beda kalau kehadiran kita dapat dukungan dari umat, keinginan kita ikhlas membantu umat. Masya Allah, tuh lihat kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat siapa yang tidak dapat berkah? Yang Muslim dapat berkah, yang non-Muslim pun dapat berkah. Anda ingin hidup bersama kami? Boleh. Catatannya nggak boleh ganggu loh ya. Siap. Ya kalau begitu beri dong kompensasi kami. Bayar upeti lah gitu. Nanti kalian dijamin perang nggak perlu ikut. Aman hidup Anda. Nggak boleh dineko-neko Anda. Siapa yang tidak nikmat? Nggak usah jauh-jauh. Di desa kita ini ada program siskamling. Sampean ditawari, sampean dijaga 1 bulan 2 kali ya. Atau enggak apa-apa, enggak jaga, asal bayar begini. Kira-kira milih bayar atau jogone? Itu ceritanya.
Hanya membayar toh, dijaga keamanannya. Perang, tidak dilibatkan perang. Kurang apanya? Hidup keberkahan bersama umat Islam. Apalagi umat Islamnya. Dia menjaga tetangganya itu bagian dari amal soleh. Sehingga kalau dimulai dari usaha yang halal, dapat rezeki yang halal, Masya Allah. Lihat gambaran Rasulullah kehilangan keberkahan. Gara-gara mencari barangnya tidak halal. Pakaiannya saja tidak halal. Makanannya saja tidak halal. Dia padahal dalam kondisi safar, dalam kondisi bepergian, rambutnya sampai kusut. Mestinya menurut tuntunan doanya mustajab, pasti dikabulkan. Tapi kenapa sudah berdoa, angkat tangan, kok doanya tidak dikabulkan? Kata Rasul, bagaimana lahir keberkahan? Wong yang dipakai bukan barang yang halal, wong yang dimakan bukan barang yang halal. Hilang keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa, ini ada dari hadis lagi, untuk tidak menghilangkan keberkahan adalah silaturahim, sehingga dianjurkan kita memperbanyak silaturahim. Janji Rasulullah, kalau kita ini circle ajak silaturahim, dijembarkan apa? Dunianya, usianya juga diperpanjang. Tidak tahu panjenengan memaknai denotatif atau konotatif. Kalau denotatif, masa usia sudah ditentukan kok bisa lebih diperpanjang. Kalau dimaknai konotatif, teman saya sudah wafat lama, tapi saya selalu ingat akan dia. Ketika begini ini, saya bersama teman saya mengadakan diskusi masalah agama. Masya Allah, Rasul sudah wafat, dikit-dikit kita doakan sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah sudah wafat, tapi dikit-dikit kita doakan radhiyallahu anhu. Seakan mereka masih hidup bersama kita, hidup mendampingi kita semua. Kemudian doa yang jangan lupa dianjurkan, bahkan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalika an harami. Ya Allah, cukupilah aku. Doanya begitu. Banyak boleh, asal mencukupi. Dikasih sedikit qanaah, asal mencukupi. Apa artinya? Ya Allah, uangnya banyak, segalanya ada, tapi tidak bisa makan kecuali bubur. Tuasa mbak sampai duwe segala-galanya, tiba-tiba makan bubur toh. Itu kan harganya berapa? Saya kira hambleger mbak. Saya kira KF diopong, enggak, bubur gitu. Itu pun gak boleh asin, ya, gak boleh manis, lah rasa apa gitu. Itulah ceritanya. Tuh gambarannya, ya Allah, masih banyak orang yang bahagia walaupun ekonominya tidak mungkin setinggi kita. Enggak. Rasulullah itu wafat, warisan apa yang ditinggalkan? Tidak ada. Hanya yang namanya pakaian besi, kemudian ada pedangnya. Ya Allah, pada istrinya banyak. Itu ceritanya. Kalaulah ada peninggalan Rasul, itu bukan untuk warisan. Ma taroknahu sadaqah.
Apa yang kami tinggalkan itu untuk sedekah, untuk kas negara gitu. Masya Allah, buktinya semua mantan istrinya Rasul tidak ada itu yang sampai ya Allah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah. Saya coba diikuti bersama doanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini, Allahumma kfini bihalalika an haramika, an haramika. Ini untuk satu orang. Kalau untuk banyak orang, Allahumma kfina. Gitu. Kalau untuk sendiri, Allahumma kfini. Kalau untuk bersama, Allahumma kfina bihalalika an haramika. Cukupilah aku, cukupilah kami dengan yang halal dari yang haram. Hindarkan dari kami hal yang haram. Insya Allah kalau ini menjadi ketakwaan kita, berkah akan selalu datang kepada kita. Kalau hilang keberkahan ini, jangan salahkan siapa-siapa. Setiap kita lah yang harus introspeksi, harus mawas diri. Jangan-jangan satu, iman kita bermasalah. Yang kedua, ketakwaan kita juga bermasalah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.